Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba' Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berkenan menitipkan nikmat sehat, nikmat sempat, dan bahkan hidup dan kehidupan kita masih bersama-sama dapat melakukan amal ibadah, lebih-lebih dalam bulan suci, bulan yang agung, bulan yang memanjakan umat Islam dalam rangka mengumpulkan berbagai macam fadilah dalam keuntungan dunia dan akhirat, yaitu lewat ibadah, baik ibadah maudhah ataupun ibadah muamalah yang lainnya. Salawat serta salam sampaikan keribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama yang telah mengantar hidup dan kehidupan kita pada agama yang hak, itu Islam. Semoga dengan kita berpegang teguh pada tali Allah dan sunnah Rasulullah, insyaallah kita akan termasuk hamba Allah yang beruntung dan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kelak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita telah berada dalam sebuah bulan kompetisi di mana akan terjadi pertarungan yang hebat antara iman dengan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu diboncengi dengan ajakan rayuan syaitan, dan iman tentunya ingin menyelamatkan manusia itu sendiri berada terus-menerus di jalan Allah, dan insya Allah nanti menjadi hamba ataupun abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Namun demikian, konflik yang terjadi di tengah-tengah tubuh manusia harus dimenangkan oleh iman. Karena kenapa? Kita sudah berjanji dengan Allah SWT adalah akan menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan hamba yang akan taat dan patuh segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah sayang dan sedihnya seandainya bulan yang agung ini, bulan yang bagus ini, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam tidak bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka alangkah ruginya. Dan bahkan sebelum masuknya bulan Ramadan pun Rasulullah telah menyampaikan, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang merasa hatinya gembira dengan akan hadir, akan menanti kehadiran bulan suci Ramadan, maka dia, Allah sampaikan lewat hadis Rasulullah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi kebahagiaan, kesenangan yang dinanti-nantikan bukan karena ekonomi, bukan karena pengaruh, bukan karena politik, tetapi karena imana, karena keimanan yang ikhlas, keridhaan dari Allah, wahtisaban. Jadi kita puasa harus dengan iman dan keikhlasan menanti kehadiran bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah dan Allah sendiri memanggil bukan hanya orang Islam, karena salah satu dari syarat kita bisa berpuasa adalah harus Islam. Orang kafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi mereka yang tinggal bersama-sama dengan orang Islam wajib mentaati, mematuhi dan menjaga ketertiban agar tidak saling mengganggu dengan ketertiban yang dilakukan ataupun ibadah yang dilakukan oleh orang Islam. Namun sedih juga kita melihat yang mengganggu ayah, mengganggu ibu, mengganggu masyarakat Islam ketika salat tarawih, kan urung Cina, kan urung kafi, tetapi anak-anak orang Islam itu sendiri dengan kereta yang kenepotnya blong, dengan petasan, dengan mercun yang disediakan memang oleh orang-orang non-muslim, tapi karena masyarakat Islam hidupnya konsumtif, berkat buta belo madung,
sehingga belilah hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena tidak ada hubungan petasan, mercon, kembang api dengan bulan suci Ramadan. Tapi baru urobak megang saja sudah ada penjual-penjual itu semua. Bayangkan daifnya kita orang Islam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa sih yang membuat orang menanti-nanti, menunggu-nunggu kehadiran bulan suci Ramadan? Apa value editnya? Apa nilai tambah yang terdapat di dalam bulan yang agung ini? Banyak hadis dan banyak Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyampaikan bahwa ada keunggulan-keunggulan komparatif yang ada di dalam bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain yang 11 bulannya. Salah satu di antaranya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT kepada junjungan alam Habibullah Nabi Muhammad SAW di Bukit Nur di dalam Gua Hira dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ternyata perintah yang pertama sekali bukan ibadah. Perintah yang pertama sekali bukan salat, puasa, haji yang banyak menghabiskan dana, tetapi belajar. Ternyata belajar adalah nomor 1 bagi umat Islam. Bagaimana kita salat sempurna tanpa ilmu, maka ilmu yang harus diraih duluan. Bagaimana kita puasa dengan seksama, dengan benar tanpa mengetahui mana yang rukun, mana yang sunat, mana niat dan sebagainya. Tentunya sangat bijak Allah SWT menempatkan ayat yang pertama, bacalah, Iqra. Jadi Al-Quran yang diturunkan dalam bulan suci Ramadan, walaupun kita membaca banyak keterangan bahwa Al-Quran ini diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian beransur-ansur baru diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, sesuai dengan kebutuhan. Kapan diturunkan Al-Quran pertama sekali sekaligus? Malam Qadar, malam kemuliaan. Kemudian baru 17 Ramadan diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Makanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan ini adalah bulan yang agung, bulan di mana diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pembeda, Al-Furqan. Maka Al-Quran banyak nama. Ada Al-Quran artinya yang dibaca, ada Al-Furqan atau pembeda antara hak yang batil. Nah, maka hari ini kita harus siaga. Sekarang kita harus benar-benar membaca, memahami dan mengamalkan. Menyekoran siuro hana baca susah katanya, tidak mengikuti perkembangan politik, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya. Alangkah sempurnanya, perfect di dalam Al-Quran semuanya ada, tetapi kita jarang mengambil, ya, membaca Al-Quran agar kita memahami hidup dan kehidupan ini. Siuro pri tanggal merah hana ditebit koran Serambi Indonesia, urung hana baca bak kide kopi. Kenapa tidak kita ambil Al-Quran kita baca? Yang bisa menutupi, memenuhi kebutuhan hidup kita. Ini kelemahan juga orang Islam hari ini membaca Al-Quran. Ya. Yang anehnya lagi dalam bulan suci Ramadan tidak ada waktu membaca Al-Quran. Padahal salah satu sunnah ya, yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Tapi sedih kita juga orang-orang Islam yang laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu di warung, di kafe. Hanya ibu-ibu saja dalam malam suci Ramadan habis subuh membaca Al-Quran tamat sampai 2 kali. Ketika 27 Ramadan, ketika 23 Ramadan khatam, baru yang laki-laki sibuk potong kambing, khatam Al-Quran. Padahal Al-Quran pun masih hana tamat urung agam biasanya. Kenapa kita habiskan waktu yang sia-sia di warung, di kafe dan sebagainya? Boleh jadi orang mengatakan kon urung Aceh yang handuk bagi dia kopi, tapi bulan Ramadan ya sisihkan waktu, kurangi waktu duduk di warung yang tidak begitu bermanfaat. Maka lebih banyak beriktikaf, lebih banyak di dalam saf-saf salat, saf yang rapi, safan ka'annahum bunyanun marsus. Sedang jamaah rahimakumullah. Jadi Al-Quran jadilah pedoman.
Ya. Walaupun kita sibuk dengan dunia, karena ilmu yang lain juga perlu, tapi Al-Quran jangan ditinggalkan. Mari tetap kita membaca. Yang kedua, keunggulan yang ada di dalam bulan suci Ramadan adalah Allah tebarkan rahmah, maghfirah, dan ilkum minan nar. Di dalam 3 fase, dalam bulan Ramadan Allah SWT membagi 3 fase. 10 yang pertama 1 sampai dengan 10 Allah menebarkan rahmah. Semua nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita akan menjadi rahmah, tidak menjadi laknat. Maka bagaimana caranya? Tentu momentum Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang kedua 11 sampai 20 Allah titipkan maghfirah, pengampunan. Pengampunan jangan tunggu datang dari langit, tetapi jemput dia, jemput bola. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah atas terhadap pengampunan Allah. Dan Allah sudah berjanji jannah, surga arduhas samawati wal ardh. Allah sediakan surga itu selebar langit dan bumi. Kepada siapa? Orang-orang yang la'an lakum ataupun uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang takwa. Janji Allah di dalam bulan suci Ramadan tidak lain adalah la'an lakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan sungguh-sungguh, dengan secara benar kita melakukan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, termasuk qiyamul lail di malam hari. Tujuan tidak lain, tidak bukan la'an lakum tattaqun, menjadi orang predikat takwa di sisi Allah, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sidang jamaah rahimakumullah, mari kita rebut, ambil, kejar pengampunan Allah yang dibuka selebar langit dan bumi. Kepada siapa? Orang-orang yang mau menuju kepada takwa kepada Allah SWT. Jangan tunggu sampai besok apa yang dapat kita kerjakan hari ini. Besok belum tentu waktu itu bersama kita. Kesehatan bersama kita, kesempatan belum tentu bersama kita. Tapi hari ini Allah buka layanan khusus kepada umat Islam di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita rebut rahmah dan maghfirah. Dan akhirnya juga Allah SWT menyediakan akan bebas dari api neraka, yang setiap hari dan bahkan menjadi doa sapu jagat. Orang yang umrah, orang yang haji, orang yang datang ke tidak bisa doa-doa yang lain. Lanjutkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu bebas, kita minta pada Allah agar dibebaskan dari azab Allah, yaitu azab api neraka. Ini juga 10 yang terakhir disediakan oleh Allah SWT. Namun demikian umat Islam bahkan 10 yang terakhir kadok dengan dunia, sibuk dengan gorden, sibuk dengan cat rumah, sibuk dengan baju baru, sibuk dengan pekarangan, halaman dan tanaman-tanaman hias. Agar apa? Agar dinilai oleh manusia bahwa dia orang yang berpunya. Agar dinilai oleh manusia agar dia punya kendaraan mewah, agar dinilai oleh manusia, tetangga-tetangganya menilai dia rumahnya hebat dan sebagainya. Padahal Allah menyediakan layanan yang lebih efektif, lebih bijaksana. Di 10 yang terakhir nantinya adalah ilkum minannar, bebas dari api neraka. Kenapa kita hanya untuk mencari kebebasan, kemegahan, pujian dari tetangga dan dari manusia? Maka jangan sia-siakan ini yang disampaikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keunggulan yang lain adalah Allah juga menyediakan satu malam nanti, malam Lailatul Qadar. Kalau ditanya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul Qadar? Malam, tentunya jawabannya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan ibadah. Bukan 1000 bulan nonton bola, bukan. Karena setiap puasa sudah 2 kali puasa, Piala Dunia bergulir pada bulan suci Ramadan. Subuh kosong manusia ataupun umat Islam. Karena kenapa? Menghabiskan jam, menit-menit terakhir di warung kopi menonton Piala Dunia. Kita lupa piala akhirat justru lebih berharga, lebih bermakna yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keunggulan yang Allah sampaikan, tidak ada di bulan lain tetapi hanya di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita kejar ketinggalan umat Islam.
Dibandingkan dengan umat-umat manusia ataupun umat nabi-nabi yang lain, kita ketinggalan di bidang umur, di bidang tenaga. Bani Israel gagah-gagah, raya panjang behe tungang, tapi dia tidak mau beribadah sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Musa. Tapi ketinggalan umat Muhammad karena dia tidak sanggup menandingi ibadah-ibadah umat yang lain. Allah buka layanan di dalam bulan suci Ramadan, mengejar ketinggalan daripada umat-umat yang lain, dan bahkan ketinggalan itu dilipat gandakan sampai 1000 bulan ibadah. Bayangkan, talit seandainya Allah tidak Rahman dan Rahimnya. Ketinggalan itu Allah sediakan dalam bulan suci Ramadan. Sidang jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah pahala-pahala yang ada di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Bayangkan orang yang diam di dalam bulan suci Ramadan dianggap zikir, pahalanya zikir. Dan orang yang tidur, urung tingun dalam bulan suci Ramadan dianggap ibadah. Maka le urung yang tingun mulai le subuh sampai lehu beda. Le lehu semayang long. Le asar baru cok kereta, cok mobil jalan-jalan sambil cari bukaan. Karena kenapa? Karena mungkin dianggap ibadah. Padahal benar, tetapi ada ibadah-ibadah yang lain yang lebih bermanfaat, lebih bermakna, ya. Habis salat 5 waktu kita baca Al-Quran, kita berzikir. Zikir itu tidak perlu hanya di dalam masjid, tapi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, di mana saja tempat kita berada, zikir kepada Allah. Ingat Allah SWT, Allah pasti akan memberikan ganjaran lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin nilai-nilai tambah yang ada dalam bulan suci Ramadan. Janji-janji dari Allah SWT agar kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kita berangkat amanu, beriman kepada Allah. Kami wajibkan kepada anda berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum anda, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Tujuan tidak lain agar jati diri, prestasi dan umat Islam itu sendiri menjadi kuntum khaira umman ukhrijat linnas, menjadi umat pilihan dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang pernah Allah turunkan ke permukaan bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. يا أيها المحاذرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو السميع العليم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر أقم الصلاة